Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di kita. Jadi setelah pemilu kemarin kita memutuskan membuat program ya. Ya, Program ya sebenarnya ini apa namanya termotivasi dari Mas Kevin tentunya. waduh, Karena beliau penikmat podcast waduh. dan kenapa kita tidak membuat gitu kan. Tentu ini apa namanya bukan jumlah pendengar yang diincar, tetapi Wis. apa namanya rekam jejak lah ya. Ya, benar. Dan juga ya mungkin sebagai usaha kita untuk diskusi bersama, Ya, untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita ke mungkin ada orang-orang yang mendengar. ya, Insya Allah, ya 5 tahun, 10 tahun nggak ada yang tahu kan? ya benar. Siapa tahu apa kata dalam 10 tahun YouTube-nya Mas Bani ini Waduh, sudah setara amin Atta amin. Halilintar ya. Dari cis. Kayak gitu ya. Semoga bisa bisa didengarkan oleh banyak. Ya, Terus juga apa namanya? Semoga pembahasan kita ini kan mengenai hal-hal yang kadang fluktuatif ya. ya Kadang fluktuatif. mungkin di saat sekarang kita anggap itu sesuatu yang urgent atau sesuatu yang penting untuk dibahas. Cuman mungkin ketika 10 tahun, Ya 20 enggak. tahun ke depan sudah sangat lebih baik. Ya, Itu juga sangat sangat membantu. benar. Tapi intinya karena kita sering bukan sering sih tapi lumayan ini diskusi kenapa tidak untuk dibuat video atau direkam gitu terus Iya. diposting di YouTube ya supaya diskusi kita itu nggak cuman dua orang gitu, mungkin ada Benar. juga yang nonton yang mau komen makin banyak gitu kan. Iya, atau mungkin banyak apa namanya penonton yang ingin menyampaikan juga Benar, pendapat-pendapatnya juga benar silahkan. Itu ya, karena tujuan utama dari kita adalah pertama sharing, ya kedua sharing. ingin mengetahui bagaimana pendapat lebih banyak orang. Betul. Mungkin sebelum kita mulai nih Mas Kevin, Mhm, supaya kita apa namanya ada titik temunya dulu, mhm. alangkah lebih baiknya kita perkenalan diri Wis. dulu nggak sih? Waduh. Ya supaya 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 apa namanya orang-orang ini, oh siapa sih ini? Jadi mereka punya inilah titik temu lah setidaknya. Oh saya apa namanya ada dasar saya sama dengan orang yang berbicara ini gitu. Baik. Baik, Mungkin aduh. Mas Kevin duluan ya atau saya? Mas. Silakan mungkin Mas Bani Oh bisa ya, ya udah kenalan saya. dulu. Jadi nama saya Bani. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan S1 atau Bachelor Degree di Albania dengan jurusan teologi yang fokus terhadap pendidikan agama Islam atau Islamic Sciences sih. Mhm. Mungkin itu aja. Waduh. Ya nggak sih? Iya, boleh, boleh, boleh. Mas Kevin gimana? Eh, Simpel aja. Nama saya Kevin. Saya di sini mengambil master degree untuk teologi juga yang berfokus pada pendidikan agama. Bedanya mungkin kalau saudara Bani Fokus spesifik ya ke spesifik. agama Islam, saya lebih ke universal, ke agama-agama selain Islam juga ada. Jangan-jangan Eh, Anda liberal. Wah, Enggak, kalau bohong, dirunut kayaknya bohong. iya. Ya, Bohong, mungkin kalau bohong. sedikit tambahan, saya ngambil S1 saya di Indonesia, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurusannya psikologi, jadi buat kawan-kawan. Ya, saya juga, ya saya hidup normal aja sebenarnya. Cuman ikut ada beberapa eh, himpunan atau komunitas yang saya Komunitas lah, ikuti. Seperti pergerakan. waktu S1 saya ikut himpunan mahasiswa Islam. Ya intinya Ya, ada yang apa formal dan juga non formal lah. benar sekali kayak Nah, gitu. intinya bukan mahasiswa inilah kupu-kupu lah. Waduh, kupu-kupu juga, Kupu-kupu cuman juga, tapi ya ada kegiatan juga benar lah ada gitu. kegiatan di luar lah. Oke, jadi setelah diskusi, jadi kita memutuskan sebenarnya kita belum menamakan program ini. Jadi yang pertama kali dibahas kali ini adalah Hmm. tentang pendidikan gitu. Oh, Karena oke. kenapa ya? Karena sebenarnya dari semua masalah yang ada sebenarnya ya solusinya itu pendidikan gitu. Jadi Benar. sekarang bagaimana sih
cara kita memandang pendidikan, bagaimana cara kita memahami pendidikan. Mungkin kita bisa sharing kali, karena Siap. karena sebenarnya saya agak kaget juga kemarin pas dengar dari pidato Pak Jokowi itu, Mhm, pas beliau berpidato dengan perkumpulan rektor kalau nggak salah di Indonesia, mhm, dan persentase buat masyarakat Indonesia itu apa namanya, tamatan SD, SMP, SMA, dan mhm. juga perguruan tinggi selanjutnya itu sangat sedikit sekali dibanding dengan total masyarakat kita, rasionya lah begitu. Dan mungkin apa namanya, penyebabnya tentu banyak variabel, banyak Benar, faktor tentu. benar. Akan tapi yang paling apa ya, yang paling sering saya temui gitu, saya inilah berbicara, berdiskusi dengan teman-teman itu, yaitu kita menganggap pendidikan itu bukan apa namanya, mendidik dalam hal merubah atau Mhm, mendidik kita dalam hal perilaku, mhm. cara berpikir dan lain sebagainya, tapi bagaimana cara kita menghasilkan duit, 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 duit. Jadi bagaimana sebenarnya cara kita melihat pendidikan ini? Uh, Mungkin kita nggak berbicara terlalu akademis atau apa namanya, terlalu ini iya, juga terlalu teoritis. teoritis dan sebagainya. Tapi ya kita, kalau kita tahu dan kita Mhm. menguasai mungkin sedikit tidaknya, ya kita memasuki apa apa memasukkan lah sedikit teoritis Iya, itu. ya, memang kalau dilihat dari data ya, yang tadi Mas Bani bilang juga, eh, Ya, penikmat pendidik ya, penikmat pendidikan di pendidikan. Indonesia itu memang belum belum memenuhi apa yang kita butuhkan. Itu memang ada berbagai macam hal yang membuat itu terjadi. Salah satunya seperti Mas Bani jelaskan juga mengenai bagaimana sih konsep pendidikan di pemikiran masyarakat secara luas seperti itu, belum mampu membuat mereka meyakini bahwa pendidikan itu penting. Seperti itu. Banyak juga yang eh, menganggap pendidikan itu hanya sebagai buang-buang waktu dan juga hal-hal yang apa namanya, buang-buang uang seperti itu. Biasanya itu terjadi pada golongan-golongan Middle. bawah, Ya, ya, golongan-golongan bawah di mana kalau mereka sangat mas. membutuhkan uang untuk hidup seperti itu, sehingga akhirnya mereka lebih memfokuskan dirinya untuk mencari uang lebih banyak daripada mengejar pendidikan seperti itu. Jadi mungkin bisa dibilang, apa namanya, ya mau tidak mau kita harus mengklasifikasi masyarakat itu berdasarkan itu nggak sih? Ya nggak sih Mas? Iya, benar. Jadi kita nggak bisa tuh lihat masyarakat itu semuanya sama, pukul rata, nggak bisa. Jadi masyarakat itu ada kelas sosial, kita tidak bisa apa namanya, meninggalkan itu, mau tidak mau kita harus melihat dengan begitu. Dan cara mendekati mereka atau cara approaching mereka itu ya berbeda-beda gitu, terutama dengan pendidikan. Tidak semua orang tuh mempunyai akses terhadap pendidikan pastinya. Benar sekali. Ya. Dan itu tadi karena ada perbedaan konsep mengenai apa itu pendidikan dan apa sih pentingnya pendidikan buat mereka, sehingga akhirnya eh, dari masing-masing tempat, masing-masing wilayah itu harus punya gayanya tersendiri untuk bisa menyampaikan pentingnya pendidikan itu. Contoh misalnya di Jakarta sendiri ada beberapa part di mana kita harus berinteraksi Mhm. kepada masyarakat yang ada di sana untuk menjelaskan bahwa pendidikan itu penting, tapi tidak secara teoritis, tidak seperti pendidikan itu penting seperti ini enggak, tapi kita lebih ke grassroots lagi. Misal eh, sorry bahasanya agak kasar, lu tahu nggak kalau uang 1.000 bisa dipakai buat apa aja, tahu gini gini gini. Iya, kalau 1.000 bisa pakai begini, kalau 5.000 bisa lebih tinggi nggak, bisa dong, bla bla bla. Dan akhirnya menjelaskan bahwa pentingnya pendidikan untuk mengetahui value dari sebuah sebuah uang yang dianggap hanya sebagai alat tukar, itu memotivasi mereka untuk, oh berarti penting sekali pendidikan nih untuk bisa memanfaatkan ini. Nah, akhirnya itulah yang membuka pandangan dari mereka. Di sisi lain kita juga tidak bisa memungkiri kalau mereka yang sudah paham tapi kesulitan untuk mengenyam pendidikan karena itu tadi waktu yang harus mereka keluarkan di pendidikan Ya. itu
eh, mereka lebih ingin memanfaatkan untuk hal-hal yang mereka butuhkan gitu kan, seperti mencari Benar-benar. uang untuk kebutuhan hidup sebagainya. Kita juga harus cari cara seperti itu. Misal ada yang namanya sekolah kolong untuk di Ah, Jakarta, itu sekolah-sekolah untuk para pengamen, untuk para apa namanya anak-anak jalanan seperti itu, sehingga akhirnya memberikan mereka setidaknya ilmu seperti hitung-hitungan yang agak sedikit lebih iya, kompleks dibandingkan sekedar hitung-hitungan uang seperti iya. itu. Terus juga membantu mereka dalam tata bahasa, eh, Lebih apa perilaku lah gitu ya. benar seperti itu. Terus di sisi lain juga misal ada guru-guru yang merelakan dirinya masuk ke dalam hutan Mhm. Iya, jauh iya, iya. 3 hari 2 malam Iya, dan iya, iya. sebagainya untuk Iya. mengajar Ya, itu di banyak. kampung di situ Benar, seperti benar, itu. benar. Itu juga hal-hal yang Iya. perlu diperhatikan seperti itu. Berarti apa namanya? Pendidikan di Indonesia itu bukan hal yang tabu sebenarnya, bukan hal yang apa ya? Apa yang inilah hal yang eh, masih sulit untuk diakses. Mhm, Udah banyak loh orang yang membuat program kayak tadi tuh, baik benar. dari pemerintah maupun apa Ya, organisasi-organisasi kemasyarakatan mhm, terutama. Akan tetapi ya kita belum bisa melihat apa namanya hasilnya mungkin, ya, karena ya itu tadi sebenarnya pendidikan itu kan harus ada role model tuh, ya nggak benar, sih, harus ada role model yang kita lihat ke atas gitu. benar, Dan ya sebenarnya Indonesia juga kalau kita apa berniat untuk nyari sebenarnya ada banyak, ya nggak sih. benar. Tapi yang kelihatan ya itu orang yang apa namanya yang seharusnya tidak gitu untuk dijadikan role model. Ya kembali lagi ya banyak faktor lagi membuat itu, tapi ya semoga lah kita bisa ini Benar. apa namanya Ya, lebih dewasa nggak sih, ya, atau lebih apa. dan juga semoga ke depannya kita bisa lebih memahami bagaimana sih untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia, Nah, terutama di daerah-daerah terpencil. Bahkan sebenarnya kalau banyak orang bilang Pulau Jawa itu udah maju sudah udah ya, maju, sebenarnya tidak juga ya, tidak juga karena lagi-lagi ada beberapa daerah yang apa masih bisa kita bilang seperti pedalaman, pedalam. ataupun juga bahkan di perkampungan-perkampungan, bahkan di Jakarta sendiri pun ada beberapa titik di mana ya pendidikannya seperti seperti itu aja gitu. Nah itu yang perlu dipahami juga seperti itu. Hmm. Mungkin ada saran untuk menambah wawasan gitu untuk pendidikan, apa namanya Hmm, maksudnya mendengarkan ke siapa gitu. Kalau ya. saya sih Mhm. untuk terutama eh, pendidikan apa ya untuk meningkatkan kapasitas kita lah gitu Mhm. dalam hal berpikir dan lain sebagainya. Saya dengar itu Pak Gita Gita Ya. Wirjawan, Mhm. terus Guru Gembul, Mhm. terus apa Rocky Gerung juga. Ya terlepas kontroversinya kan kita harus apa namanya bisa apa ya setidaknya mengambil hal yang Iya, positif kan dari seorang benar. itu. Kalau dari saya pribadi, saya mungkin tidak berpatokan pada sosok ya, karena mau bagaimanapun ketika kita berpatokan pada sosok kan berarti ada ideologi yang akan disamakan Ah, iya iya, benar seperti itu. benar benar. Menurut saya hal paling utama untuk bisa meningkatkan pendidikan secara dasar saja adalah membaca sebenarnya. Membaca. Iya, dan membaca itu jauh lebih mudah ketimbang apa namanya menonton Nonton YouTube YouTube. ataupun misalnya datang ke tempat-tempat pelatihan. Karena kenapa? Bahkan eh, untuk di daerah-daerah terpencil sekalipun kita masih punya kesempatan untuk mengakses buku seperti itu. Benar benar benar. Dan itu yang harus kita manfaatkan, terutama untuk orang-orang yang mungkin berada di tempat yang sulit untuk akses internet, atau mungkin bahkan untuk mendapatkan seorang guru saja sesulit itu. Berarti yang harus dimaksimalkan adalah membaca. Dan untuk orang-orang yang memang berada di tempat yang sudah ada internet dan lainnya, mohon dimanfaatkan jauh lebih baik. Mungkin seperti Mas Bani nonton YouTube dari orang-orang yang punya pemikiran yang sangat baik seperti itu, ataupun juga ya sekedar membuka eh, buku-buku Beri di internet buku di seperti itu, internet. ataupun berita-berita seperti itu juga membantu. Iya. Ya sebenarnya ya banyak gitu. Tapi Iya. apa namanya?
Kadang kita nanya, buku apa sih yang kita baca, yang harus kita baca buku ini. Ya sebenarnya menurut saya pribadi tuh, ya nggak ada buku khusus untuk apa namanya, karena bisa jadi apa yang step yang sudah saya lakukan itu beda dengan Benar, step Anda. Jadi benar, benar, kita harus apa namanya, mencari sendiri metodologi kita gitu. Benar nggak sih? benar. Atau Itu benar. gimana? Makanya eh, saran-saran buku apa yang harus dibaca dan lain sebagainya itu hanya sebuah saran yang subjektif ya. Ya benar-benar subjek. Seperti itu. Yang penting adalah membacanya. Bahkan bahkan kalau kalian sulit untuk membaca buku-buku berat-berat seperti apalah gitu yang sangat sangat sulit untuk dicerna gitu ya. Kalian bisa baca buku-buku simple, novel-novel Nah, pendek, cerita-cerita pendek ataupun juga komik, buku-buku iya, bergambar contohnya itu yang akan membantu kalian untuk lebih minat untuk membaca yang lebih meningkat sehingga akhirnya bisa diaplikasikan ke buku-buku iya, lain yang bisa lebih bermanfaat seperti itu. iya, benar. Iya sebenarnya ketika kita membaca itu ya bukan apa, membaca saja gitu, akan tapi bagaimana cara kita memahami dari pesan yang Benar, disampaikan itu apa, butuh pembiasaan dan juga butuh yaitu pembelajaran. benar sekali. Nggak bisa eh, ya simple 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 baca udah paham, Mhm. ya nggak bisa gitu. Iya dan sebenarnya target paling awal adalah pembiasaan, yaitu membiasakan untuk membaca. Target yang kedua adalah memahami isi yang kita baca. Bahkan termasuk novel, termasuk komik, itu pun ada hal yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari situ. Nah Ya, itu dengan semakin kita membaca, semakin kita mampu memahami apa sih yang ingin disampaikan dari apa yang kita baca, dan akhirnya mampu meningkatkan pemikiran kita, cara berpikir kita, baru akhirnya kita bisa paham nih misalnya yang disampaikan Rocky Gerung seperti apa, yang disampaikan Pak Gita seperti apa, seperti itu. Karena kalau kita contohnya adalah langsung menonton Pak Rocky ya, dengan kapasitas pemikiran kita yang iya, mungkin tidak terlalu tinggi iya, seperti iya, itu iya. ya, termasuk saya juga, saya masih banyak Iya. hal yang Ya apa sama sih semua maksudnya gitu. semua ya, Iya, sama, sama. nah itu yang akan membuat mispersepsi dan akhirnya orang-orang tidak mendapatkan apa yang sebenarnya Ya, ingin ingin disampaikan, disampaikan betul seperti itu. Jadi sekali. memang membaca itu sangat 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 penting seperti itu. Ada kalau Rocky Gerung bilangnya tuh ini, minum jamu tolak dungu. Wah, Kalau orang zaman dulu pasti tahu nih. Biasanya dulu ada apa namanya? Ada mitos kalau kalian males belajar dan besoknya ulangan, bukunya kalian bakar, abunya kalian seduh, ah, kalian ya, minum ya, airnya. ya, ya, Itu jangan ditiru ya. ya, ya, Itu ya, berbahaya. ya, benar, benar, Seperti benar. itu. Cuman eh, kalau kita lihat dari sudut pandang lain, itu membuktikan betapa pentingnya buku itu, Ya, sehingga banyak orang yang melakukan berbagai cara agar bisa menyerap isi bukunya, seperti ya, bahkan dengan benar. cara yang salah seperti tadi. Ya Seperti itu. kembali lagi sebenarnya banyak apa namanya, kebetulan saya juga di kampus itu Mhm. belajar tentang pendidikan ya, Mhm. dan ternyata banyak apa namanya, banyak cara untuk eh, mengkampanyekan lah itu pendidikan terhadap masyarakat. Mhm. Salah satunya adalah dengan approach itu religius atau keagamaan lah gitu. Benar. Kenapa? Karena ya Indonesia itu di apa, dibangun atas dasar ya religiusitas. Ya Iya, mungkin masih apa namanya, ya banyak perdebatan, tapi ya kita tidak apa namanya pungkiri bahwa kita itu masyarakat yang beragama gitu. benar. Dan memang secara sejarah juga membuktikan bahwa kehidupan kita di Indonesia tidak bisa terlepas dari agama. Agama benar-benar. Dimulai dari animisme, dinamisme, setelah itu masuk Buddha, Hindu, Buddha, Buddha, terus terus juga Kristiani, terus setelah itu Islam. Itu bisa membuktikan bahwa ya hidup kita sangat berdampingan dengan agama. Bahkan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia pun itu ditolong oleh beberapa pembesar-pembesar agama agama seperti itu kan, benar. seperti Betul pemilik banget. pondok pesantren Ya, ataupun juga dari agama-agama yang lain, Kristiani, Hindu, Buddha seperti itu. betul. Itulah kenapa
kita harus memahami pentingnya agama dalam hal pendidikan, karena di agama sendiri, apapun agamanya, itu pun juga mengajarkan pentingnya pengetahuan seperti Pengetahuan. itu. Ya gitu. Dan ya kita lihat di Indonesia mungkin dari Sabang sampai Merauke mungkin ada pondok pesantren mungkin ya, Benar. banyak pengajian-pengajian. Kalau untuk agama yang lain saya kurang tahu, tapi saya tahu mereka punya ada apa namanya, sekolah seperti ponpes gitu, Iya. seperti apa, sekolah khusus gitu. Benar. Dan ya begitu. Jadi mungkin renungan untuk apa namanya, kita semua, bahwa pendidikan di Indonesia itu apa namanya, masih apa, timpang gitu. Iya. Dan kita harus bersyukur, terutama kita yang mengenyam pendidikan di bangku kuliah yang sampai perkuliahan ini, apalagi Mas Kevin sampai S2. Aduh. Karena di apa namanya, di data itu kalau nggak salah yang S2 itu kurang dari 5% penduduk Indonesia itu yang S2, Iya. atau nggak 3% di bawah itu. Jadi kita harus bersyukur dan kita harus menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Benar, Dan benar. dan ya semoga apa yang kita pelajari itu bisa kita pahami, dan yang paling penting bisa kita praktikkan, dan apa namanya, harapannya adalah bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi sendiri dan juga masyarakat sekitarnya gitu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Jadi gimana Mas Kevin? Ya, diharapkan ya dengan pembahasan ini yang mungkin tidak terlalu panjang juga, kita jadi tahu betapa pentingnya pendidikan itu, kita jadi paham apa sih sebenarnya pendidikan itu gitu, dan bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan pendidikan itu dengan kondisi yang kita miliki sekarang. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk berdiskusi, jangan pernah takut untuk menanyakan kepada orang bagaimana sih cara untuk mendapatkan pendidikan, karena dengan demikian ilmu yang kita butuhkan bisa kita dapatkan seperti itu. Betul sekali. Mungkin itu aja untuk episode pertama ini tentang pendidikan. Mungkin apa namanya, poin-poin apa yang kita bahas dari awal tadi mungkin ya, semoga bisa dicerna gitu. Amin. Intinya kita berusaha apa namanya, mendiskusikan tentang bagaimana pentingnya pendidikan itu, dan juga yang terakhir tadi apa namanya, kita yang memiliki kesempatan untuk kuliah dan sebagainya itu bagaimana cara kita mensyukurinya. Kita harus bersyukur dan kita belajar yang sebanyak-banyaknya, semoga bisa bermanfaat. Itu aja sih. Siap. Mungkin untuk selanjutnya nanti ya tunggu aja. Jadi mungkin itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Woi. Wih. 3 menit. Berapa? Gila.